Apaan sih nih rame-rame gini? Kamera, ada lampu-lampu segala. Apa ini nih? Bangke. Ya kita syuting lah. Syuting? Film apaan nih? Syuting film apaan? Hah? Apaan nih? Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nomaden Story bersama saya Samir dan Odong. Oke, sudah berapa purnama ya kita tidak berjumpa ini? Iya, lumayan lah. Terakhir upload Senin kayaknya kita. Nah, ini kita berdua lagi, kita duo lagi. Dua lagi nih. Karena Dua buluk. aku belum cuci muka anjing. karena konten kita kali ini cukup fresh ya bang. Iya. Kita nggak melulu tentang mistis juga. Iya. Jadi untuk para friend-friend yang menonton di sini kali ini kita akan membahas Apa? suku Jangan kelamaan mikir, nungguin penonton. suku budaya. Suku budaya. Nah, suku dan keanekaragaman yang ada di dalam sana Pak. Nah, jadi berangkatnya ini dari kemarin itu sempat viral soal duit yang 75.000 edisi khusus kemerdekaan, di mana beredar hoax. Di situ katanya ada salah satu, di situ kan ada 9 anak yang mengenakan baju baju adat dari berbagai suku dari 9 suku yang ada di Indonesia. Ngomong-ngomong, kamu dapat nggak uang itu 75.000? Enggak, nggak dapet Lagian nanggung banget ya, 75 ya. Enggak apa-apa lah, dua lembar kan bisa jadi 150, cukup lah. Oh iya. Berselancar. Tapi pernah nggak sih kamu terbesit pertanyaan kenapa khusus 75.000 ya? Ya karena itu edisi ke 70 edisi kemerdekaan ke 75 tahun Indonesia gitu. Oh, gitu. Disesuaikan dengan 75-nya itu. Kenapa nggak 74, Dan yang 73, 70 kemarin nggak? Enggak. Jadi momen-momen tertentu itu baru 3 kalian kalau nggak salah ada uang edisi khusus kemerdekaan di 25 terus 45 apa 50 gitu. Baru sekarang lagi di 75. Oke, nah kemarin kan juga sempet rame nih soal yang katanya itu salah satu anak yang ada di uang kertas itu ngapain sih anjing? Yo, bangsat. Nah di uang itu sempet rame tuh katanya non budaya Indonesia. Itu. Iya itu hoax itu sebenarnya udah diklarifikasi dari berbagai sumber bahwa itu hoax. Yang disebutkan di situ ada anak yang mengenakan pakaian adat Cina, dan itu udah diklarifikasi bahwa itu hoax, bahwa sebenarnya itu bukan Cina, itu anak yang mengenakan pakaian adat dari suku Tidung dari Kalimantan Utara. Nah, ngomong-ngomong soal baju nih, katanya baju suku Tidung, karena mungkin itu ya Bang Odong saking banyaknya. Iya, jadi wajar lah ya. Orang mungkin banyak yang nggak tahu juga suku Tidung itu di mana, pakaian adatnya seperti apa. Itu sebenarnya suatu hal yang wajar gitu, karena memang budaya Indonesia ini banyak banget, kaya banget Indonesia ini. Sukunya di Indonesia itu kalau berdasarkan data BPS di tahun 2010 itu terakhir, berdasarkan sensusnya BPS itu ada sekitar 1.300-an kan. Wow. Luar biasa sekali, 1.300. Kaya banget itu. Potensi Indonesia tuh kaya banget. Jadi ya wajar ya kalau kita sisir 1.000 itu ya. Ya kalau kita hafalin satu-satu ya jelas. Ya jadi menteri gue lah. Gak ngerti juga, menteri juga belum tentu ngerti juga itu semua suku yang ada di Indonesia gitu. Tadi aku sempat baca-baca juga ini Bang. Katanya. Baca apa nih? Baca Quran. Artikel lah. Oh, artikel. Kalau baca Quran ya bisa ya sambil sholat gitu kan, pahalanya nambah. Nah katanya baju yang dipakai anak itu baju bagian dari baju pengantin di suku Tidung itu. Untuk resepsi pernikahan kali ya? Pernikahan, bukan baju pernikahannya. Jadi itu bukan baju adat, istilahnya bukan baju apa ya? Baju adat tapi baju yang khusus adat untuk pernikahan itu berarti ya?
tapi bukan baju pernikahan loh ya, tapi bagian dari pernikahan. Contoh nih kayak aku di Jawa Timur nih ya. Biasanya ada di Jawa Timur. Sekarang kalau pernikahan kan pasti ada yang modelnya yang kekinian. Tapi pasti di sela gantian baju tuh, ganti baju pengantin itu kan ada yang pakai jarik gitu kan. Itu kan bagian dari untuk memperkenalkan baju adat itu. Baju adat itu. Untuk suku Tidung yang dipakai anak itu katanya itu untuk dayangnya biasanya kan pagar bagus gitu. Pagar bagus kalau di bahasa umumnya ya. Kalau di bahasa Jawa Timuran itu dayang yang anak kecil itu ada baju khusus. Nah itu yang dipakai oleh anak di uang lembaran 75.000 itu. Bukan dayang Sumbi ya? Dayang Sumbing. Kalau dayang Sumbi ibunya siapa itu? Sangkuriang itu. Sangkuriang ya. Beda lagi itu ya, dayang. Tapi kalau di Jawa Barat juga gimana Bang? Ada sendiri? Ada juga itu ya, pagar bagus itu. Pagar ayu, pagar bagus kan. Kalau pagar ayu itu untuk yang ceweknya, kalau pagar bagus tapi itu. Kan itu besar-besar, maksudnya dewasa. Enggak mesti, anak-anak juga. Anak-anak juga. Biasanya tergantung konsep sih, biasanya mereka ada yang dari anak-anak ke dewasa, ada yang dewasa tuh. Pernah jadi pagar bagus enggak? Enggak. Jadi pagar itu dia. Saya jadi bola. Jadi pagar makan tanaman aja kalau. Nah, tapi unik sih itu tujuannya bagus sih. Di situ kan ada 9 pakaian adat dari 9 suku yang ada di Indonesia. Ada dari Papua sampai Aceh gitu. Dari Sabang sampai Merauke lah ya. Ya, itu kan mewakili dari Papua sampai Aceh gitu. Walaupun diwakilinya 9, tahu nggak kenapa yang mewakili di situ cuma 9 pakaian adat atau 9 suku? Nggak tahu kenapa itu. Ya karena kalau masuk semua ya nggak muat, John. Masa duitnya dicetak segede pintu? Kan susah bawanya, ya. Makanya cuma dimasukin 9, tapi itu udah mewakili dari barat sampai ke dari timur sampai dari barat sampai ke timur, dari timur sampai ke barat. Timur ke barat, selatan ke utara. Tapi kayaknya lu lebih cocok deh kalau nyanyi itu. Lu mirip Paang soalnya, mirip Paang. Coba kameramen di zoom ini loh, mirip Paang gitu. Paang mana tak mata ini. Coba nyanyi lagu yang barusan. Paang. Yes, begitulah men. Coba dulu. Udah, itu aib men. Lah kok aib sih? Paang itu artis, John. Masa enggak? Ini Bang ya, kalau aku ikutan lomba mirip artis, pasti mirip sama Paang. Itu ya, coba aja, siapa tahu nanti kita bisa bikin grup band gitu loh. Bikin wali kedua dong berarti. Enggak, murid. Jadi nanti digabungkan jadi wali murid. Oke. Tapi apa ya, bisa aku katakan goblok banget sih, kok bisa dijadiin kayak semacam isu gitu ya, maksudnya dijadikan ini bukan adat Indonesia gitu. Ada entahlah ya, mungkin itu memang ada yang dibikin seperti itu atau memang karena ketidaktahuan. Kita juga nggak bisa menyimpulkan itu gitu ya. Tapi ada sisi positif, ada negatifnya juga sih dari situ. Ya negatifnya tadi kan, orang jadi percaya hoax terus nyebarin lagi ke yang lain, nyebarin lagi ke yang lain. Iya, itu artinya masyarakat kita, netizen kita masih belum bisa menyaring informasi yang benar gitu, yang terkonfirmasi gitu. Tapi secara langsung ya sisi positifnya suku Tidung jadi dikenal dikenal banyak orang gitu kan. Orang lebih mengenal karena banyak diperbincangkan dan akhirnya lebih dikenal banyak orang. Banyak kok media-media yang mewawancarai si anak itu, dan itu memang asli suku Tidung, nggak ada itu sangkut pautnya sama Cina di situ gitu loh. Karena kemarin kan waxnya itu baju adat Cina gitu. Kayak gitu lah. Ya mau gimana lagi kalau wajahnya yang dikatain oriental ya. Namanya juga kita benua Asia ya Bang. Iya, jadi masih ada lah kemiripan. Ya kalau lain-lain ya nggak mungkin, karena kita kan masih benua Asia gitu. Jadi intinya kita jangan gampang terprovokasi oleh isu atau hoax itu ya, Pran. Iya. Dan yang pasti kita harus tetap cintai produk-produk Indonesia. Itu bukan yang itu loh ya. Kayak iklan. Kayak pernah denger gitu. Tapi kan itu benar. Cintai produk-produk Indonesia kan. Sekarang juga di HUT Kemerdekaan 75 kan ada slogannya bangga buatan Indonesia. Iya. Dan
Dan itu bagus juga, tujuannya kan di situ untuk mempererat kedaulatan, itu. apa istilahnya, kebinekaan kita gitu, memperteguh kebinekaan Indonesia. Makanya yang ditampilin ada suku dari timur ke barat, selatan ke utara. Juga aku temukan. Cocok ini, faang banget ini, asli. Bentar tak ngopi dulu ya. Ini Wah. pembahasannya rada berat, jadi Iya. kalau nggak dibarengi kopi itu gimana gitu. Kurang dapet gitu. Bisa Karena ini kan jalan. obrolan warung kopi ini. Oke. Aku lagi selipin dulu ya, Mren. Udah lama aku nggak nge-vape ini. Tapi memang kita itu harus bersyukur banget loh. Benar. Dengan Adanya banyaknya banyaknya- suku di kita itu, banyaknya bahasa di kita itu menjadi suatu identitas kita gitu, itu menjadi suatu kekayaan Indonesia yang mungkin gak dimiliki bangsa lain gitu. Benar, dan di Indonesia sendiri memang terkenal dengan keanekaragamannya, akulturasinya juga ya, Bang. Iya. Istilahnya Oh. kita suku banyak, tapi kita bisa hidup damai. Negara lain paling cuma punya berapa suku gitu. Itu pun masih ada konflik-konflik lah ya. Tapi di kita dengan banyaknya suku itu bisa hidup berdampingan. Apalagi di era-era digital saat ini ya, Bang, ya banyak yang ngapain Sok-sok lo pakar digital, Cok, kono iku, Cok. Ya enggak, maksudnya lo kita kan juga korban dari digital itu sendiri. Korban perasaan, lihat mantan sama Aduh. di Instagram, Iya, lihat mantan sama pacarnya, korban perasaan. Ya korban digital itu namanya, Cok. Iya kan, kita jadi lebih lebih bisa saja lebih mendukung budaya-budaya lain gitu ya, Bang, tanpa kita mengenal budaya kita sendiri. Makanya dengan adanya pengenalan budaya di lembaran uang kertas itu juga termasuk membuat kita awareness gitu loh, sadar akan kepentingan untuk menjaga budaya itu. Sebenarnya dari contoh kecilnya dari lingkup kita dulu dah, itu kita pasti berinteraksi dengan suku lain itu. Kan suku kayak apa kita ya? nih, Suku apa? loh, aku Madurise. Madurise. Madura. 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 Iya, Madura. Sunda. Kan ini Ini akulturasi yang akulturasi budaya juga gitu. bagus Bahwa ini. yang dari akulturasi budaya tersebut lahirlah bilingualisme Bilingual. gitu. Akhirnya lah gue selain bisa bahasa Sunda, sedikit-sedikit bisa lah bahasa Jawa. Coba ngomong Jawa sih. Aku Bisa, tresno karo kowe, ya itu contohnya itu lah ya. Ancuk lah, minimal bisa mesul lah aku. Kalau misalkan aku cuma tinggal di Ciamis sana ya berarti aku nggak ngerti Jancuk itu apa sih, Cuk. Nggak rugi ya tahunan di Iya, Surabaya jadi ya. kan lumayan lah apal-apal Jancuk gitu, Iya, iya. apa-apa Duh, jadinya penting itu. penting buat Penting buat itu. misuin orang, apalagi koniku loh, Cuk. Loh, enggak, setidaknya kita dengan mengenal bahasa meskipun tahu itu kasar ya. Ini enggak bisa ditiru juga, tapi setidaknya dengan itu kita bisa lebih dekat. Iya, Chemistry lebih dekat, dapet. lebih akrab dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita gitu Iya. loh. Kita pasti punya lah pengalaman. Misalkan dulu waktu sekolah atau begitu kuliah kan kita bertemu dengan Banyak orang dari banyak suku banyak gitu. suku Mungkin dan banyak daerah. iya, pernah nggak punya pacar misalkan yang berbeda suku atau Wah, pengalaman itu, Bang. apa ini tuh, Cok? Ya nggak apa-apa sih. Nggak, aku punya pengalaman dulu, emang punya pacar dari Sulawesi. Sulawesi ya. Pacar pertama gua itu dari Sulawesi. Diam-diam aja nanti dengeran istri gua, anjing. Nggak apa-apa lah. Nah, dari Sulawesi, dia dari suku Bugis ya. Bugis ya. Bugis. Itu kan bagian dari akulturasi budaya gitu. Benar. Dari lingkup terkecil saja kita sudah mulai istilahnya itu bagian dari caranya memperteguh kebinekaan kita Nah, gitu. gitu. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan teman-teman di sekitar kita yang mungkin di situ juga ada orang dari suku yang berbeda gitu, dan itu sangat banyak manfaatnya gitu. Ngomong-ngomong soal budaya nih, guys, berhubung kita ini akulturasi juga ya, Bang. Iya. Coba sih. Sunda sama Jawa kan. Nah, coba sih ya, aku ngomong Jawa, Bang. Ya.
Terus ente tak saut nanti pakai bahasa Sunda ya. Coba ya. Ya. Ya nek kamu enak cuk iso ngomong Jawa, aku gak iso ngomong Jawa. Ya nggak apa-apa, Cok. Nggak apa-apa, ya. Ya dicoba aja dulu. Coba, ya. Yes. Ya apa kabarmu Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kan. Kumaha Saya. sawangsulna? Saya juga. Saya pisan. Saya pisan. Saya pisan. Saya sama ya berarti. Ya, saya. Saya sama. Saya itu ya baik lah gitu. Atau kan dia awakmu? Abdi di Ciamis, Kang. Di Ciamis terang tuh. Ciamis Jawa Barat kono. Iya. Oh, itu. Leres, Jawa Barat. Ya. Sumuhun, Jawa Barat. Iku masuk Kabupaten Bandung apa kota itu? Benten, Ciamis tuh kabupatennya Lira, sanes Bandung. Di Ciamis ke Bandung masih tebih, 3 jaman lah. Oh gitu. Barat. Oh ngono, ya. Nduk, kene pirang tahun wisan, Bang? Abi nembe 3 tahun di Surabaya. 3 tahun ya. Lapo ae nduk Surabaya. Nya ngopi ae. Ngopi ya. Aduh merinding ngopi men. Ciamis kan warkop. Nah, itu salah satu contohnya gitu. Itu Tapi- istilahnya apa ya? Ya itu keunggulannya istilahnya apa ya? Apa ya istilahnya saling Keberuntungan kita gitu Nah. ketika misalkan kita bisa berkawan dengan orang yang berbeda suku, dengan orang yang berbeda budaya. benar. Kita istilahnya bisa saling belajar bahasa, bisa saling belajar budaya, bisa saling belajar adat istiadat, yang akhirnya kita itu akan lahirlah kita saling kepedulian dengan Nah, itu suku-suku lain gitu. Apalagi nah suku di Indonesia ini banyak gitu. Jangan sampai karena perbedaan suku malah menimbulkan permusuhan. Justru itu yang harus dirawat, bagaimana caranya agar kita itu bisa saling menjaga, kekayaan Indonesia ini bisa saling menjaga, ini bisa menjadi keunggulan dan daya tarik untuk menghadirkan wisatawan-wisatawan lain misalkan dari luar negeri datang ke sini. Tumben ya pinter. Tumben kamu pinter. Iyalah, Biasanya lumayan. lolo, Juk. Kayaknya pengaruh kopi dah. Oh. Ini baru segelas. Oke. Apalagi kalau habis seember misalkan. Kembung, Bos. Sih, Kayak ini kembung. Ini nggak kembung, Bos. Ini efek kopi lain. Oh iya dah. Tak pikir bola basket ini. Oke, nah yang penting ini friend, kita harus menjaga budaya itu karena ini merupakan suatu kekayaan ya Bang ya. Kekayaan yang kita punya Modal banget itu. dan itu modal mungkin banget. negara lain iri itu sama Indonesia. Tapi secara nggak langsung nih Bang ya, aku punya teman dari Bandung itu jadi kebanggaan tersendiri loh Bro. Kenapa? Karena awam ya, pikiran awamnya ya, aku ya nggak kamu doang. Oh, enggak. anjing. Maksudnya aku punya teman dari beberapa daerah lah di pulau di Indonesia ini, contoh di Kalimantan, di kalau kita kan masih satu pulau ya, Iya, satu pulau. Kalimantan atau di Sumatera. Kita kalau mau ke sana bisa gratis loh kan? Iya. Dan manfaatnya begitu Nah, itu kan? salah satu manfaatnya. Nah, Kita bisa manfaatnya. berkunjung ke sana, silaturahim. Ya minimal makan gratis lah ya. Iya. Tidur Numpang. gratis, gak usah nyari hotel, gak usah Numpang, nyari Cuk. warung kopi, gak usah nyari warung makan, udah ada yang dia. Itu gambaran Itu hanya mudahnya. sebagian kecilnya ya, Yang sebagian kecil. Masih banyak keuntungan-keuntungan lain. Terus lagi belum lagi kalau kita contoh kalau aku main ke Ciamis lah, Nah, bisa nyobain friend makanan-makanan yang khas daerah Ciamis ya nggak? nggak ada sih makanan khas daerah Ciamis. Aduh, rugi aku sampai gimana? Kalau kamu kan ke Surabaya tahu nggak kayak lontong balap? Tahu, gitu kan? lontong balap, rujak cingur. Nah, ya, itu Di sana ada sih galendo dan tapi itu udah jarang banget sih. Nah, itu friend kesimpulannya yang penting Iya, kita harus bisa menjaga kekayaan budaya kita sendiri Iya. daripada nanti ya kayak kemarin dicaplok kan Caplok negara lain kan ya kita juga kita nggak yang rela. marah-marah Terus jangan kita nggak jaga ya kan iya. gitu. Terus Jadi, juga pesannya itu ini kan wis dekat pilkada nih. Biasanya saat pilkada ini isu apa? Kesukuan, isu keagamaan itu hati-hati menjadi itu, Pak. komoditas empuk yang dijadikan modal untuk kepentingan satu kelompok gitu. Jangan sampai gara-gara perbedaan pilihan terus mau diadu domba ngeri. satu suku dengan suku Bosone lainnya, itu satu agama dengan agama lainnya, itu rugi banget dah itu kayak gitu-gitu. bosone friend komoditas kon mari mangan opo Ngopi dulu. Nah ini Oke. ini yang menjadikan ini agak encer. agak encer ya Biasanya beku John, tapi kalau gak gampar aja lebih encer kalau ya, minum kopi itu agak encer gitu. Kalau
slogan bengkel kan Oh iya, sejuta ini kopi inspirasi bengkel. di pahitnya kopi. Nah ini kopi bengkel guys. Kita dapat inspirasi banyak guys ini. Mungkin itu aja dulu friend Oke, untuk konten kita kali ini. dan besok bakal ada konten yang lebih menarik lagi ya Bang ya. Banyak lah. Nanti kita datengin lagi tuh si kameramen kita, ojo guyu. Iya. Ini. Segitu aja. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.